Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Perluas jaringan produk halal Indonesia. Wakil Presiden bertemu sejumlah pengusaha Tiongkok di kantor perwakilan LPPOM MUI. Mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Wapres tekankan pentingnya pemimpin transformatif. Wapres menekankan Indonesia telah bersepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca global melalui transisi energi dengan meningkatkan penggunaan energi rendah emisi serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan atau EBT. Inilah rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI bersama saya, Ragil Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 18 September 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu sejumlah pengusaha Tiongkok di kantor perwakilan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM di Shanghai, Tiongkok. Dalam pertemuan ini, Wapres mengajak para pengusaha tersebut untuk tidak ragu berinvestasi pada sektor industri halal di Indonesia. Menurutnya, produk halal memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan baik di Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia maupun di kancah internasional. Wapres mengundang para pengusaha di berbagai negara khususnya di Tiongkok untuk berinvestasi produk halal di Indonesia. Memang Shanghai ini kita nyebutnya sebagai gateway daripada perdagangan dan bilateral commerce hub antara Indonesia dan RRT. Ternyata pusat perdagangan, pusat juga industri keuangan dan juga industri mobil dan sebagainya. Saya tentu karena peran Shanghai ini begitu besar, ya, saya mendorong supaya ini untuk berinvestasi lebih besar lagi. Walaupun sudah mereka berinvestasi dalam rangka penguatan kemitraan strategis komprehensif RI dan RRT di bidang investasi. Mereka sudah besar ya di Indonesia, termasuk juga di Morowali itu di sini, dan mereka akan terus mengembangkan investasinya di Indonesia. Mereka juga tertarik dengan pariwisata juga. Mereka menurut beliau pariwisata Indonesia menarik, alamnya dan tentu berbagai yang terkait dengan pariwisata. Lebih dari itu, Wapres menuturkan bahwa gaya hidup halal saat ini telah menjadi bagian integral dalam keseharian masyarakat Muslim global. Menurutnya, konsumsi umat Islam sedunia untuk makanan halal pada tahun 2021 mencapai 1,27 triliun dolar Amerika dan diramalkan akan mencapai 1,6 triliun dolar Amerika pada tahun 2025. Usai melakukan pertemuan dengan sejumlah pengusaha di kantor perwakilan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia di Shanghai, Wapres melaksanakan salat zuhur jamaah asar di Masjid Shanghai Pudong. Dalam kesempatan ini, Wapres menuturkan bahwa kebebasan beragama di Tiongkok saat ini cukup baik. Wapres menunjukkan bukti bahwa kehidupan beragama di Tiongkok cukup baik adalah dengan adanya Masjid Shanghai Pudong yang dibangun di area strategis, yakni di pinggir jalan, bukan di sudut terpencil. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya di Cina ini juga mulai diberikan ya kebebasan untuk memeluk agama, ya. Bahkan di tempat pertemuan makan itu malam itu ada pagoda, ada gereja, ada masjid. Di tempat jamuan makan malam dengan pemimpin negara ASEAN itu ada, artinya mereka menunjukkan bahwa di sini juga agama, termasuk agama Islam, bisa berkembang. Bahkan mengundang saya untuk ke Xinjiang, ke Uyghur ya, untuk ke sana. Tapi saya juga melihat di sini, ini saya lihat masjid ini bagus, bersih dan berada di pinggir jalan besar, bukan di pojokan. Nah, kita harapkan ke depan ya bukan hanya sertifikasi halal ya makanannya, tetapi kehidupan mereka sebagai seorang muslim misalnya menjalankan agamanya
itu bisa juga memperoleh kesempatan yang terbuka. Ya. Salat Jumat katanya penuh. Tadi menurut laporannya kalau salat Jumat itu penuh. Ini karena agak jauh-jauh salat di sini. Tapi kalau salat hari-hari karena mereka agak jauh, karena ini di jalan tempat-tempat kerja mereka, kalau salat waktunya tidak banyak. Masih dalam kunjungan kerjanya di Shanghai, Senin 18 September 2023, Wapres menghadiri dialog kebangsaan dengan para diaspora Indonesia di Shanghai. Wapres menyampaikan khususnya kepada para mahasiswa Indonesia yang sedang melanjutkan studi di luar negeri, gempuran informasi tentu banyak ditemui, tidak hanya tentang kondisi terkini di tanah air, tapi juga mengenai kondisi lokal setempat di mana ia berada. Wapres pun mengimbau agar para mahasiswa Indonesia di luar negeri selalu mengaktualisasi pengetahuannya mengenai isu-isu terkini dari seluruh dunia agar dapat bersikap bijak dalam mendimensiasikan informasi dan dalam membawa diri sebagai diaspora di lingkup internasional. Wapres menekankan Indonesia akan memasuki tahapan pemilihan umum 2024, juga kondisi geopolitik dunia yang terus berkembang secara dinamis. Informasi yang diseminasikan sebaiknya berasal dari sumber yang kredibel. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar sebagai mahasiswa, sehingga studinya dapat selesai tepat waktu. Jangan terlalu karena ingin lama-lama studinya tidak cepat-cepat. Ya. Tidak ingin pulang-pulang, jangan jadi mahasiswa abadi. Selesaikan tepat waktu, kemudian kembali ke Indonesia. Tapi kalau mau terus di S3, teruskan S3 itu lebih bagus, baru pulang ke Indonesia. Kalau mau bekerja sebentar cari pengalaman, boleh, tapi jangan keterusan. Indonesia masih memerlukan orang-orang pintar seperti Anda, dan juga pahami berbagai pandangan dan pemikiran agar Anda toleran dan berwawasan luas. Gali saja pikiran-pikiran yang ada di luar negeri. Nanti jangan lupa berterima kasih kepada lingkungan, bersikap dengan baik, interaksi dengan baik dengan lingkungan, bangun juga jaring sama pelajar dan mahasiswa internasional, termasuk juga dengan masyarakat kita di sini, ya, masyarakat Indonesia. Nah, yang saya peringatkan, kita menjelang pemilu ini, kita hati-hati di dalam menerima informasi. Nah, banyak disrupsi yang berkembang, banyak hoax ya yang terjadi. Itu istilah yang sekarang saring sebelum sharing. Dalam kunjungan kerja di Tiongkok, Wapres Ma'ruf Amin memberikan keterangan media terkait perkembangan di tanah air, salah satunya soal status DKI Jakarta yang nantinya tidak lagi menjadi ibu kota negara. DKI menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ seiring berpindahnya ibu kota negara ke Nusantara. Perubahan status ini pun telah mulai dibahas salah satunya dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta para menteri terkait di Istana Merdeka pada 12 September 2023 silam. Berkenaan dengan hal itu, Wapres pun menyampaikan bahwa RUU tentang perubahan status ini akan mempertimbangkan aspek sosiologis dan historis Jakarta sebagai ibu kota negara yang telah memiliki banyak rekam jejak sebagai pusat pemerintahan dan menangani berbagai kompleksitas permasalahan. DKJ namanya. Jadi Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, tidak lagi menjadi DKI, tetapi menjadi daerah khusus Jakarta. Karena historisnya sebagai ibu kota dan juga potensi yang ada di Jakarta, karena itu perlu diberikan sebagai daerah khusus Jakarta dengan mempertimbangkan landasan sosiologis dan historis, dan Jakarta akan diberikan sejumlah kewenangan khusus untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks, ya, kompleksitas permasalahan perkotaan, misalnya soal kemacetan, soal polusi, soal banjir, ya, dan juga Jakarta sebagai kota ekonomi terbesar di macam global lah, kota global. Ada yang lain, sebagai perkembangan nasional, tapi ada lagi
ya selain sebagai ibu kota, ada akan dibentuk namanya Dewan Regional. Dewan Regional ini meliputi Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, ya kemudian juga Tangerang, bahkan Cianjur dimasukkan Dewan Regional ini untuk mengharmonisasi perencanaan ya supaya tidak masing-masing kemudian terjadi akibat-akibat yang banjir, kemudian transportasi juga tidak. Jadi akan dibuat semacam Dewan Regional yang mengharmonisasikan perencanaan Jabodetabek dan juga bahkan dimasukkan Cianjur. Ini dalam RUU itu dimasukkan. Selasa malam 19 September 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin dan rombongan tiba di tanah air usai kunjungan kerja di Tiongkok selama sepekan. Usai menempuh penerbangan sekitar 5 jam 46 menit dari Shanghai, pesawat Garuda Indonesia yang ditumpangi Wapres dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 19.10 waktu Indonesia Barat. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Rabu 20 September 2023, Wakil Presiden RI meresmikan pembukaan Indonesia International Geothermal Convention yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan sebagai upaya untuk memitigasi dampak perubahan iklim, negara-negara di dunia termasuk Indonesia telah bersepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca global melalui transisi energi dengan meningkatkan penggunaan energi rendah emisi serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan atau EBT. Wapres juga menekankan beberapa hal terkait upaya peningkatan sumber energi bersih, khususnya panas bumi. Pertama, meminta dilakukan perbaikan kualitas data serta insentif dalam kegiatan eksplorasi panas bumi sebagai upaya menurunkan risiko pengembangan panas bumi di Indonesia, sekaligus untuk menjaga harga jual listrik panas bumi yang lebih kompetitif. Kedua, pemerintah telah menyediakan insentif eksplorasi panas bumi dalam bentuk pendanaan melalui program pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi dan program mitigasi risiko sumber daya panas bumi. Wapres berharap para pengembang panas bumi dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya. Hal ketiga menurut Wapres, keberadaan pembangkit panas bumi diharapkan dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Pemerintah daerah dan pengembang panas bumi agar dapat bekerja sama memaksimalkan potensi pemanfaatan langsung panas bumi baik untuk pengolahan di sektor agrikultur, sarana rekreasi edukatif, dan pariwisata di wilayah yang dikelola. Saya berharap pemerintah daerah dapat lebih berperan aktif dan menjadi fasilitator dalam kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan panas bumi, sekaligus memberikan pemahaman secara holistik kepada masyarakat terkait potensi, dampak, dan prospek pelaksanaan proyek pengembangan panas bumi di wilayah masing-masing. Terakhir, saya ingin sampaikan bahwa sebagian besar sumber panas bumi berada di dalam kawasan hutan. Pengelolaan yang tidak memperhatikan daya dukung ekosistem berpotensi menimbulkan kerusakan hutan dan mengancam kehidupan satwa. Untuk itu, upaya pelestarian kawasan hutan di area sumber panas bumi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Badan Amil Zakat atau Basnas yang dilaksanakan di Jakarta Rabu 20 September 2023. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan keberadaan dan peran Basnas sebagai mitra strategis pemerintah tentu sangat krusial. Sebagai badan utama pengelola zakat nasional, Basnas turut aktif membantu pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Strategi yang ditempuh menurut Wapres antara lain dengan meningkatkan pendapatan dan berkelanjutan dari kelompok masyarakat miskin ekstrem serta menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan aspek pertumbuhan, keadilan sosial, dan keterjangkauan turut menjadi kunci keberhasilan.
Kamis 21 September 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri wisuda program sarjana dan pendidikan vokasi di Universitas Indonesia Pondok Cina, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat. Pada acara ini turut hadir menjadi wisudawati Putri Wapres bernama Natasha Nishaul Alfani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dalam pesan tertulis, Wapres menyampaikan ucapan selamat kepada para lulusan Universitas Indonesia yang hadir pada acara tersebut, serta berharap ilmu yang didapatkan mampu diaktualisasikan dengan baik di dunia pekerjaan. Wapres juga berharap melalui wisuda kali ini akan muncul sosok pemimpin masa depan bangsa yang berkarakter dan memegang teguh nilai-nilai kebangsaan. Jakarta akan berubah status dari daerah khusus ibu kota atau DKI menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ seiring berpindahnya ibu kota negara ke Nusantara. Perubahan status ini pun telah mulai dibahas, salah satunya dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Berkenaan dengan hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa RUU tentang perubahan status akan mempertimbangkan aspek sosiologi dan historis Jakarta sebagai ibu kota negara yang telah memiliki banyak rekam jejak sebagai pusat pemerintahan dan menangani berbagai kompleksitas permasalahan. Wapres juga menyampaikan kompleksitas permasalahan perkotaan tersebut diantaranya berbagai masalah yang membawa dampak tidak hanya bagi masyarakat di tengah kota saja, namun juga bagi masyarakat di sekitarnya. DKJ namanya. Jadi Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, tidak lagi menjadi DKI, tetapi menjadi daerah khusus Jakarta. Karena historisnya sebagai ibu kota dan juga potensi yang ada di Jakarta, karena itu perlu diberikan sebagai daerah khusus Jakarta. Dengan mempertimbangkan landasan sosiologis dan historis, dan Jakarta akan diberikan sejumlah kewenangan khusus untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks, kompleksitas permasalahan perkotaan, misalnya soal kemacetan, soal polusi, soal banjir, dan juga Jakarta sebagai kota ekonomi terbesar di macam global lah. Wapres juga menambahkan dalam RUU DKJ juga terdapat rencana dibentuknya Dewan Regional. Dewan ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan dari masing-masing kota terhubung sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan pelaksanaan rencana dapat berjalan dengan baik, serta sebagai upaya agar permasalahan di kota besar tersebut tidak menjalar ke daerah-daerah lain. Tapi ada lagi, selain sebagai ibu kota, akan dibentuk namanya Dewan Regional. Dewan Regional ini meliputi Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, kemudian juga Tangerang, bahkan Cianjur dimasukkan Dewan Regional ini untuk mengharmonisasi perencanaan, supaya tidak masing-masing kemudian terjadi akibat-akibat yang banjir, kemudian transportasi juga tidak. Jadi akan dibuat semacam Dewan Regional yang mengharmonisasikan perencanaan Jabodetabek dan juga bahkan dimasukkan Cianjur. Ini dalam RUU itu dimasukkan. Demikian rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya Ragi Lestari melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.